Tengah viral akhir-akhir ini mengenai keberadaan suatu pondok pesantren yang megah, bahkan dikatakan termegah se-Asia Tenggara, yaitu Al Zaitun, yang sudah puluhan tahun ada, dan juga pernyataan-pernyataan kontroversial kesesatan Panji Gumilang dan misteriusnya sumber dana Al Zaitun. Diperkirakan sudah cukup banyak korban dari Panji Gumilang di Al Zaitun yang berdiri di suatu tengah persawahan di Indramayu ini. Tapi entah kenapa pemerintah terkesan mendiamkan pondok pesantren yang diresmikan oleh B.J. Habibie waktu itu. Padahal sudah banyak sekali tanda-tanda ketidakkompetenan atau ketidakmampuan si Panji Gumilang alias si Abu Toto ini, seorang dulunya pedagang beras yang tiba-tiba mengelola pesantren yang besar yang dananya pun misterius, entah dari mana sumbernya. Seperti berikut ini. Kita berpikir cuplik, melangkah sedikit haram, ke sini bid'ah, ke depan sedikit keluar dari ajaran Rasul. Kok seperti pernah ketemu Rasulullah saja? Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didhaifkan. Ini mutawatir, disepakati. Itu mutafakun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia. Begitu jauh. Belum ada IT. Wah, itu menyala ya, sudah out of the box. Kharija sunduk. Mengapa? Fikir al-hur. Bebas. Merdeka berpikir. Terlihat jelas ya kebodohan si Panji Gumilang ini. Definisi hadis saja dia tidak tahu. Dan makna hadis dhaif pun dia tidak tahu. Imam Bukhari pun dia tidak tahu. Tidak semua hadis adalah perkataan dari Nabi. Hadis yang mana dulu? Hadis yang asli, benar itu perkataan atau perbuatan Nabi yang disaksikan oleh para perawi hadis. Tetapi tidak dengan hadis dhaif atau hadis palsu. Itulah pentingnya Imam Bukhari, juga Muslim, dan para ulama lainnya peneliti hadis. Para peneliti hadis itu menelaah perawi atau yang menjadi saksi dari hadis atau suatu hadis, yaitu meneliti keasliannya dengan menentukan suatu kriteria bahwa perawi hadis itu harus dikenal jujur. Jika diketahui seorang perawi hadis itu tidak jujur atau berbohong atau melakukan perbuatan yang tercela meski hanya sekali saja, maka menjadi gugur perawiannya, menjadi gugur hadisnya. Begitu juga dengan suatu hadis, jika perawinya berjumlah lebih dari satu, maka itu lebih bagus, lebih kuat dibandingkan dengan yang hanya dituturkan oleh satu orang perawi saja. Inilah pentingnya ilmu hadis itu. Ada verifikasinya, dipilah-pilah yang tidak termasuk sebagai hadis yang asli atau disebut sebagai hadis palsu atau hadis dhaif. Tentu saja itu bukan berasal dari perkataan ataupun perbuatan Nabi. Masa yang begini saja Panji Gumilang yang memimpin suatu pesantren yang besar se-Asia Tenggara tidak tahu? Ini kan menunjukkan kesesatannya. Hadis itu kesaksian yang atau berita atau informasi tentang Nabi yang harus diverifikasi terlebih dahulu. Jadi ada hadis yang kuat, hadis yang sahih, dan ada hadis yang lemah, juga hadis yang dhaif atau yang palsu. Yang terbukti bukan berasal dari Nabi, tetapi karangan dari si perawinya.
Proses verifikasi hadis ini bahkan jauh lebih tinggi kualitasnya daripada kanonisasi kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama yang kamu bangga-banggakan itu. Pada proses verifikasi hadis, maka diteliti benar secara objektif kejujuran dari para perawinya. Sedangkan pada proses kanonisasi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru hanya berdasarkan like and dislike, sangat subjektif sekali. Kitab-kitab Bible yang tidak disukai dan kurang mendukung ketuhanan Yesus maka disingkirkan dan disebut sebagai bidat begitu saja. Yang pernah bertemu dengan Nabi itu para perawi, sehingga perlu diverifikasi bahwa benar si perawi yang menuturkan suatu hadis itu benar-benar bertemu Nabi dan benar-benar Nabi mengucapkan seperti yang dituturkannya dalam hadisnya itu. Paham sampai sini? Tak heran jika Panji Gumilang ini tak pernah lulus dari Pondok Gontor. Kasihan sekali yang menjadi santri-santrinya. Bagaimana kualitasnya dipimpin oleh seorang yang tidak kompeten seperti ini. Beruntung MUI lalu menyatakan haram untuk memasukkan anak untuk belajar menyantri di pesantren Al Zaitun ini. Tapi fatwa haram itu baru keluar tahun ini saja. Sudah banyak beberapa puluh tahun yang lalu yang telah menjadi korban dari kesesatan Al Zaitun yang dipimpin oleh si Abu Toto atau si Panji Gumilang ini. Tak heran jika ada kafir ikut sholat Id, lalu dia bilang mengikuti mazhab Bung Karno, menggelikan sekali. Dan juga bahkan dilaporkan ada tindak pidana pencabulan salah satu pegawainya. Bahkan juga ada wanita yang dijadikan sebagai khatib sholat Jumat, padahal sholat Jumat sendiri tidak wajib bagi wanita. Dan berbagai penyimpangan dan kesesatan lainnya yang sangat miris dan memprihatinkan. Si Panji Gumilang ini tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh MUI. Bahkan hanya berdasarkan suatu lagu, dia menganggap Indonesia ini sama sucinya dengan tanah Mekah dan Madinah. Sehingga dia mewajibkan jamaahnya untuk berhaji di Indramayu, bukannya ke Mekah. Suci, suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bro. Tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta. Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang dinilai mengajarkan ajaran menyimpang dari syariat Islam. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Indramayu Kiai Haji M. Syatori mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Ajaran yang dianggap tak boleh diikuti menurut Syatori seperti sholat, puasa hingga haji. Pasalnya, menurut ajaran di Ponpes Al Zaitun, ibadah haji tidak mesti ke Mekah dan Madinah, melainkan cukup hanya di Indonesia saja. Hal tersebut bahkan sampai viral di media sosial. Mereka bahkan menyamakan tanah Indonesia adalah tanah yang suci. Berbagai pernyataan si Panji Gumilang yang menyalahi aturan agama itu, akhirnya MUI pun memanggil. Dan nampak jelas kebodohan si Panji Gumilang ini, dia tidak mampu menjelaskan. Tidak ada dalil-dalil dari setiap perbuatan atau perkataannya itu, yang hanya berdasarkan asumsi dan pikiran khayalannya sendiri. Menurutnya Quran hanyalah kata-kata dari Nabi, padahal Nabi hanya menyampaikan. Allah lah yang berfirman. Ayat-ayat Quran itu firman dari Allah, bukan sekedar perkataan Nabi. Quran bukan kata-kata Nabi, tetapi firman dari Allah. Allah mampu berbahasa Arab maupun bahasa lainnya. Bahasa Arab dipilih karena memiliki kosakata yang lengkap, sehingga menjadi bahasa dari kitab suci firman-firman Allah
ayat-ayat Quran yang merupakan kitab suci yang sempurna yang terakhir. Tentu saja Allah tahu bahasa Indramayu, Allah juga tahu berbagai bahasa lain, seluruh bahasa, bahkan bahasa hati, bahasa kalbu tiap manusia pun Allah tahu. Jadi pemikiran si Panji Gumilang bahwa Allah tidak bisa bahasa Indramayu ini salah besar. Sayangnya setelah puluhan tahun berdiri Al Zaitun, tentunya makin banyak korban-korban santri-santri lulusannya yang menjadi korban kesesatannya itu. Juga jadi korban dan dikuras hartanya. Baik dengan dalih untuk mendirikan negara Islam Indonesia NII, maupun pada saat lempar jumroh di Indramayu bukan dengan batu kerikil tetapi dengan uang dan berbagai modus lainnya untuk mengambil harta, bahkan merampok pun dia anggap halal. Telah banyak dana masyarakat yang dia sedot dengan secara tindak kriminal. Tak heran jika dia berhasil menipu dan merampok, menguras harta masyarakat, lalu untuk mendirikan Al Zaitun yang megah-megah, maupun dikorupsi untuk kekayaan diri dan kerabat serta koleganya. Bisa jadi mengalir hingga ke dana kampanye suatu parpol atau suatu tokoh tertentu. Sehingga Al Zaitun ini seperti untouchable atau tak tersentuh oleh hukum. Bahkan seperti dibiarkan bertahun-tahun, berpuluh tahun. Dia berusaha berkelit dengan menyatakan bahwa Al Zaitun mendapatkan bantuan dari pemerintah, terdapat aliran dana dari pemerintah dari Kemenak khususnya. Namun hal ini dibantah oleh Departemen Agama yang menyatakan bahwa hanya ada bantuan BOS selama ini khusus bagi para santri. Dan Departemen Agama menyatakan untuk tahun ini di stop dulu aliran dana BOS-nya guna mengevaluasi pemberian dana BOS tersebut tepat atau tidak, mengingat kesesatan-kesesatan si Panji Gumilang dan juga adanya fatwa haram menyekolahkan anak di Al Zaitun. Meski terlambat tetapi fatwa MUI itu sangat dibutuhkan. MUI tentunya tidak sembarangan dalam berfatwa tetapi telah memiliki dalil dan melakukan pengkajian yang cukup panjang. Telah banyak petunjuk Allah yang menyatakan bahwa Al Zaitun ini adalah sesat. Kiranya pemerintah bisa lebih tegas lagi dalam menindak penyesatan dari Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini, sehingga tidak banyak lagi korban-korban yang berjatuhan.